Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya yuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita kesejahteraan, keselamatan, keberuntungan, kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada beberapa netizen yang mengatakan, yang saya temukan, bahwasanya dampak dari penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman ini juga akan terkena pada Maulana Habib Lutfi. Artinya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini dalam penelitiannya akan berdampak juga kepada Maulana Habib Lutfi. Saya akan tanggapi ini dengan ibarah kitab ulama ya. Saya akan bacakan juga nanti kitabnya, tetapi sebelum saya tanggapi ini, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman, yaitu bahwasanya manusia ini memang adalah makhluk sosial yang sangat kompleks sekali. Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ibar mengatakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Ya, artinya makhluk sosial seperti itu ya. Nah, dalam keberagaman itu, manusia itu, pikirannya, pijakannya, konsep pikiran-pikirannya, tentang bagaimana ia membangun pikiran, tentang bagaimana ia membangun argumentasi, itu dilatar belakangi oleh background keilmuan, background pengetahuan, dan lingkungan hidup yang ada pada dirinya. Nah, keberagaman yang kompleks itu akan melahirkan begitu banyak perbedaan yang dipijaki oleh pikiran-pikiran yang dilatar belakangi oleh keilmuan, pengetahuan, dan lingkungan itu. Sehingga wajar apabila terjadi begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi, dari begitu banyak perbedaan-perbedaan, terciptalah dialektika, dan dialektika itulah yang menjadi penopang peradaban. Artinya, kehidupan itu menjadi hidup, tidak mati, tidak searah begitu. Oleh karena itu, mari kita maknai begitu banyak perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita dengan cinta dan kebijaksanaan, dengan argumen-argumen. Kita bangun ini sebagai panggung akalia, panggung argumentatif, sehingga itu akan menciptakan peradaban yang dicita-citakan. Jangan terlebih dahulu kita terburu-buru, ini adalah kebencian, ini adalah fitnah besar, azablah. Padahal kita semua ini takut terhadap azab. Insya Allah kita semua takut kepada azab. Kita yuk sambil juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan. Dan ingat teman-teman, dalam Islam itu antara fanatik buta dan juga kebencian itu sama saja. Sama-sama tidak boleh, sama-sama dilarang. Sama-sama juga membahayakan dan berpotensi akan menciptakan kekisruhan. Mari kita hela nafas kita sejenak, tenangkan akal pikiran kita, jiwa kita. Hela nafas untuk menyikapi persoalan yang sangat ruwet ini. Saya pikir ruwet karena netizen itu satu dengan yang lain saling hantam ya, saling meledek begitu. Bukannya membangun argumen-argumen di dalam kolom komentar, malah saling tuding-tuding tanpa argumentasi. Jadi itu ya. Nah, adapun soal jawaban kepada Maulana Habib Lutfi, saya pikir itu sama sekali tidak berdampak kepada posisi beliau sebagai seorang ulama yang diagumi, yang dita'zimi. Sebab mengapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan 4 kemuliaan seseorang itu didapat. Artinya 4 hal, 4 variabel seseorang itu dapat mendapatkan kemuliaan. Dan di situ Imam Syafi'i tidak menyebutkan nasab. Ya. Jadi Maulana Habib Lutfi ini baik terbukti atau tidak nasabnya, jadi itu tidak akan berpengaruh kepada posisi beliau sebagai seorang ulama yang dihormati, yang dicintai. Itu teman-teman ya. Ini juga pendapat Imam Syafi'i yang kemudian ditakhrij atau yang kemudian dikeluarkan, dikutip oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Manaqibus Syafi'iyah, kalau tidak salah itu. Nanti akan saya bacakan. Mungkin saya bacakan langsung saja ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, langsung saya bacakan saja ya. Waqala Ibrahim ibnu Mahmudin ya. Dan Ibrahim bin Mahmud berkata, Sami'tu Ar-Rabi'ah, saya mendengar Rabi' ibna Sulaiman yaqulu, dia berkata, al-muru'atu arba'atu arkanin. Muru'ah itu, kemuliaan itu, atau kuwirang kalau kata orang Banten, itu ada 4 variabel. Kalau di dalam kitab manaqibnya Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, itu langsung sami'tu asy-Syafi'i yaqulu, begitu bunyinya ya. Yang pertama apa? Husnul khuluqi, akhlaknya bagus. Yang kedua apa? As-sakha'u was-sakha'u, kedermawanannya. Wat tawadhu'u, dan tawadhu ya. Wan nusku, ibadah yang getol. Nah, dari 4 variabel ini, saya pikir kesemuanya ada di dalam diri Habib Lutfi. Dan ketika seumpama andaikan nasab Ba'alawi ini dalam penelitian Kiai Haji Imaduddin tidak terbantahkan, artinya Ba'alawi ini tidak tersambung nasabnya sampai kepada Ahmad Al-Muhajir, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada kemuliaan daripada Habib Lutfi bin Yahya. Wa qala Ayyub bin Sulaiman.
Kemudian Ayyub bin Sulaiman berkata, qala asy-Syafi'i, ini berarti langsung menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, jauharul mar'i, ya, jauhar ini artinya permata. Berarti kalau jauhar permatanya manusia itu berarti ini jauhar artinya kemuliaan, ya. Antara permata dan kemuliaan itu kan sama-sama mulia begitu. Ini bahasanya bahasa majaz teman-teman ya, isti'arah lah begitu ya. Jauharul mar'i, kemuliaan manusia fi khilali salasin, itu terdapat dari 3 variabel. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah apa? Kitmanul fakri hatta yadhunan nasu min iffatika annaka ghaniyun. Menyembunyikan kefakiran hatta yadhunan nasu, sehingga manusia itu menyangka min iffatika annaka ghaniyun, bahwasanya kamu itu adalah orang kaya. Dari tampangnya kamu itu kaya, dari mungkin dilihat secara secara tampang kamu itu orang kaya, yang padahal kamu sedang menahan lapar, mungkin kamu sedang menahan begitu banyak beban di dalam pikiran, bayar apa belum terbayarkan semuanya. Wa kitmanul ghadabi hatta yadhunan nasu annaka radin, dan menyembunyikan kemarahan sehingga manusia menyangka bahwasanya kamu itu ridho. Jadi kemarahan kamu itu tidak tampak. Kalau dalam bahasanya Maulana Jalaluddin Rumi itu, walaupun sikapku diam bagai ikan, tetapi di dalam hatiku bagaikan ombak di lautan, gitu kira-kira ya. Kemudian wakitmanu syiddati hatta yadhunan nasu annaka mutanaimun, menyembunyikan kesusahan sehingga manusia menyangka bahwasanya kamu itu sedang menikmati kenikmatan. Kamu sebetulnya sedang susah, tapi kamu sembunyikan sehingga orang-orang menyangka kamu itu sedang merasakan kenikmatan. Nah, jadi kesemuanya ini ada pada diri Maulana Habib Lutfi dan Habib-Habib yang lain. Habib-Habib yang lain yang saya maksud di sini adalah Habib-Habib yang tidak membangga-banggakan nasabnya. Habib-Habib yang alim, Habib-Habib yang soleh, Habib-Habib yang arif, Habib-Habib yang abid. Jadi mereka-mereka itu, walaupun seandainya nasab Ba'alawi ini tidak tersambung dalam perspektif penelitian Kiai Jamaluddin Utsman kepada Ahmad Al-Muhajir, maka ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemuliaan, kehormatan mereka. Semua tetap dimuliakan, semua tetap kami cintai. Jangankan yang zuriyah, yang bukan zuriyah pun kita ini dalam asas-asas keislaman diajarkan untuk saling mencintai. Ya, jadi jangan mengadu domba seolah-olah Kiai Jamaluddin Utsman ini menyerang Maulana Habib Lutfi, menyerang Habib ini. Karena mereka ini nasabnya tersambung kepada Ba'alawi, tersambung kepada Sayyidina Ubaidillah. Tidak seperti itu ya. Jadi saya pikir lepaskanlah terlebih dahulu antara persoalan nasab yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ini, dengan kajian-kajian pustaka ini, dengan faktor-faktor atau framing kebencian atau fanatik buta. Itu kita nanti dulu. Terlepas tersambung atau tidak, kita harus tetap saling mencintai. Jadi seperti itu ya. Lagi pula, kalau kita memakai makna alihi itu, kalau dalam perspektif ilmu balaghah itu kan wa'ala alihi, alihi itu adalah keluarga Nabi, memiliki 2 nama. Memiliki 2 makna. Keluarga Nabi yang dimaksud di situ adalah kalau kita ngaji balaghah itu ada bimakna ba'id dan bimakna qarib. Bimakna ba'id itu makna jauh, dan bimakna qarib itu makna dekat. Ya, Ali Muhammad itu kalau makna jauh itu adalah kullu muslimin. Kalau makna dekat itu adalah min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Nah, kita biasanya membaca kitab-kitab ulama itu, biasanya ulama itu menjelaskan ketika menuliskan wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu lafaz Ali Muhammad di situ dinisbatkan kepada makna yang jauh, bimakna ba'id, artinya semua muslimin. Ya, ini sesuai dengan tafsir yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Warajjahahu fi Syarhi Muslim. Imam An-Nawawi ini. Pendapat apakah itu? Yaitu di dalam kitab Tafsir Rosafatus Sodi. Di situ menjelaskan. Ada tafsir yang menjelaskan. Di situ rekapan tafsir-tafsir ya, mufasir itu direkap di situ hasil-hasil tafsirnya, dan juga diletakkan juga daftar pustaka. Nah, ada bagian tafsir yang ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu ajba'uhu ketika menjelaskan Ahlul Bait Al-Ahzab 33 yang ayat tathhir itu. Ya, wa yutahhirukum tathhira itu. Di situ dijelaskan bahwasanya yang dimaksud Ahlul Bait itu adalah ya tentang ayat 33 Ahlul Bait di situ adalah ajba'uhu ila dinihi ila yaumil qiyamah la alama qilaya. Yang dimaksud Ahlul Bait itu adalah seluruh orang-orang muslim yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Jadi seperti itu. Nah, setelah dari kitab yang saya bacakan teman-teman, saya tetap meyakini bahwasanya Maulana Habib Lutfi itu adalah seorang zuriyah, walaupun terlepas apakah nasab Ba'alawi atau Sayyidina Ubaidillah ini tersambung atau tidak kepada Ahmad atau Imam Ahmad Al-Muhajir. Sebab mengapa Nabi Muhammad itu juga menganggap zuriyah kepada orang yang nasabnya tidak tersambung kepada dirinya, yaitu Salman Al-Farisi. Kemudian sebagaimana yang dia katakan kepada Profesor Abi Quraish Shihab, mengatakan bahwasanya tidak perlu mengaku sebagai zuriyah walaupun nasabnya jelas
tertulis atau tersambung kepada Rasulullah SAW. Dan konsep ini yang diamalkan oleh Wali Songo, dan Wali Songo itu dakwahnya sukses. Di antara sebab faktor ini menyembunyikan nasab. Kenapa? Karena pendekatan yang dilakukan oleh para Wali Songo itu adalah sikap politiknya dalam melakukan pendekatan kebudayaan kepada masyarakat. Sehingga hierarki ras, hierarki sosial itu tidak ada. Kesenjangan sosial tidak ada. Yang terjadi adalah masyarakat egaliter, di mana satu dengan yang lainnya itu setara. Ini kan yang kita cita-citakan, atau konsep yang dilakukan atau yang ditawarkan oleh Wali Songo. Dan hal menarik yang dikatakan oleh Habib Qurasyab ini adalah, tunjukkan hal zuriyah itu, atau ketersambungan nasab itu, dengan ilmu dan akhlak, bukan dengan deklarasi seperti itu. Saya pikir ini sudah sangat bijak sekali. Itu saja barangkali teman-teman yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.